Shalom, jemaat Rema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Khususnya bagi setiap jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah kita pada tanggal 15 Januari, yaitu Minggu hari ini, di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Maka saya berharap saudara-saudara tidak tertinggal dengan berkat firman Tuhan melalui apa yang saya sampaikan lewat video ini. Mari kita sejenak memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Roh Kudus, sumber hikmat kami yang mengurapi setiap kami, berbicara dalam diri kami, memampukan kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui setiap kebenaran, membawa kami lebih dekat dan dapat menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari kami di depan. Menikmati segala janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Memuliakan Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana Tuhan merestorasi saudara-saudara. Kehidupan kita ini adalah satu kehidupan yang Tuhan rindukan untuk mengalami sungguh-sungguh restorasi yang dari Tuhan. Bukan restorasi yang dibuat oleh kita sendiri, bukan restorasi yang dibuat oleh manusia, tetapi saudara-saudara, restorasi yang dikerjakan oleh Allah. Karena restorasi yang dari Allah inilah saudara yang bisa bekerja dan bersifat kekal dalam kehidupan kita. Dan kita sudah, bagi saudara yang hadir pada minggu yang lalu, pada tanggal 8 Januari, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, hari ini saudara-saudara saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Masih juga dalam masa-masa tahun baru ini tentang restorasi. Ya, apa sih restorasi itu, saudara? Mengapa harus mengalami restorasi atau pemulihan? Di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, dikatakan di sana, Kristus itu harus tinggal, harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Tuhan mau ada pemulihan saudara-saudara segala sesuatu sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali. Jadi kalau pemulihan itu seperti yang sudah disampaikan oleh firman Allah melalui nabi-nabinya belum digenapi, saudara, maka tidak terjadi juga saudara-saudara Yesus datang kedua kali. Itu adalah kebenaran dalam firman Tuhan. Apapun yang orang katakan di hari-hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Rema yang diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran ini kita lihat bahwa jauh sebelumnya manusia berada di bawah, berada di Taman Eden ketika diciptakan oleh Tuhan. Mereka menempati tempat yang sangat baik. Kehidupan manusia ketika diciptakan itu, saudara, adalah dalam gambar dan rupa ilahi. Tetapi manusia oleh karena dosa jatuh. Sehingga dunia di mana kita berada dan manusia dan dunia di mana kita berada adalah dunia yang telah jatuh di dalam kuasa dosa. Oleh anugerah Allah, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, maka pemulihan terjadi. Tuhan membuat sebuah restorasi. Memang butuh waktu yang cukup panjang, saudara-saudara, untuk merestorasi sampai kedatangan Kristus untuk mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Nah, restorasi sendiri, saudara, atau pemulihan ini sendiri, apa sih artinya? Apa sih yang dimaksudkan?
Tadi saya memberikan gambaran seperti ini. Misalkan kita punya gedung, ada gedung yang berlantai 7. Dan tempat penciptaan itu adalah di lantai yang keempat. Tapi kemudian terjadi kecelakaan dari lantai 4 jatuh. Dan dia kemudian berada di lantai 1. Atau di lantai dasar paling bawah. Di bawah dari lantai 1. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Begitulah manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa. Dia berada di bawah. Nol. Nah, yang dimaksud restorasi itu apa? Restorasi, saudara-saudara, di mana Tuhan mengembalikan umat atau manusia, tetapi mengangkatnya kembali, tetapi bukan pada level lantai 4 tadi. Yang disebut restorasi adalah Tuhan membawanya ke lantai yang ke-7. Nah, itulah restorasi, saudara-saudara. Itulah restorasi yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara-saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa orang-orang di sana, saudara-saudara, bagaimana Tuhan merestorasi hidup mereka, membawa mereka kembali, saudara, dari situasi yang begitu berada di titik nadir mereka. Tetapi karena kehadiran Tuhan dan kasih karunia Tuhan, maka mereka berada pada tingkat yang menjadi jauh lebih baik daripada sebelum. Bahkan sebelum, jauh lebih baik daripada sebelum dia mengenal Tuhan itu sendiri ketika dia masih dalam dosa. Nah, kisah-kisah dalam Alkitab ini, saudara, yang mungkin akan minggu ke minggu akan kita lihat di sepanjang tahun ini. Bagaimana Tuhan membawa restorasi, bagaimana Tuhan memulihkan di segala bidang kehidupan. Salah satu kisah dalam Alkitab yang sangat menarik. Kisah itu, saudara-saudara, adalah kisah dari seorang yang sangat terkenal dalam Alkitab. Dan orang ini, saudara-saudara, dicatat dalam Alkitab sangat berkenan di dalam hati Allah. Karena dia hidup di Perjanjian Lama, hidup di zaman Taurat, saudara-saudara, tetapi dia begitu mengenal kasih karunia. Dan bahkan, saudara, oleh karena kasih karunia, dia banyak mengalami, saudara-saudara, mujizat-mujizat atau pertolongan dari Tuhan dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa hati Allah sesungguhnya kepada manusia sejak manusia jatuh dalam dosa adalah dia ingin, saudara-saudara, manusia sadar bahwa hanya anugerah Allah lah yang membuat mereka dapat hidup untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebenarnya dalam hati Allah adalah hanya satu, adalah anugerah. Dia ingin manusia menyadari hal itu. Maka melalui semua orang-orang yang hidup di dalam bagian firman Tuhan inilah, saudara, dia berbicara ke dalam kehidupan ini. Ya. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini ada seorang yang sangat terkenal di sana yang bernama Daud. Daud, saudara-saudara, adalah seorang pemazmur. Yang tentu kita bicara Daud, kita akan teringat dengan Mazmur. Dan juga kita akan teringat dengan Goliat. Dan kita, saudara-saudara, melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup Daud. Tetapi bukan berarti Daud tanpa celah. Ada satu situasi, saudara-saudara, dalam hidup Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang 11. Di mana dikatakan di sana pada satu waktu, dalam ayat yang kedua, pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto sementara orang lain sedang pergi berperang, saudara-saudara. Ada seorang tampaklah kepadanya dari atas soto istana itu seorang perempuan yang sedang mandi. Dan perempuan itu sangat elok rupanya. Inilah bahaya, saudara-saudara, dari suka menyendiri. Bahaya, saudara-saudara. Mengapa? Zaman sekarang kita ada
apa namanya teknologi ini, saudara-saudara, dunia itu menjadi begitu sempit, bahkan yang tersembunyi sekalipun bisa dilihat oleh orang melalui wadah ini, saudara-saudara. Ya, karena itu di sini ujian iman yang bisa saudara lihat kekristenan, kesejatian saudara di dalam hubungan dengan Tuhan, dalam kekudusanmu, dalam kehidupanmu mengiring Kristus. Ketika engkau sendiri, kalau di tengah orang banyak, saudara, kita semua bisa jadi malaikat. Yang seringkali saya katakan ya hanya tinggal sayap aja yang belum tumbuh. Tetapi ketika engkau sendiri, saudara-saudara, bahaya seperti Daud. Saya percaya Daud tidak sengaja untuk naik ke soto untuk melihat orang mandi, tidak. Sebentar orang perang dia santai. Yang biasanya Daud lah pemimpin untuk memimpin peperangan di mana-mana bersama panglima-panglimanya dan membawa kemenangan-kemenangan yang besar. Tapi kali ini Daud tidak melakukannya, saudara. Dan apa yang terjadi? Tanpa sengaja mungkin dia, kok ada orang mandi? Nah, ini bahayanya, saudara. Anak-anak muda. Ketika engkau sendiri, apa yang kau lihat? Dan seringkali mungkin tidak sengaja, saudara. Karena dia bisa muncul di sana dan menggoda orang untuk, di sanalah, saudara-saudara, Daud jatuh. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kalau saudara baca dalam keseluruhan pasal dari 2 Samuel pasal yang ke-11, dikatakan Daud bertanya tentang perempuan itu. Dan dikatakan dia adalah bernama Betseba. Dan seorang istri daripada panglima perang Daud, yaitu Uria. Wah. Tetapi saudara-saudara, karena akibat daripada nonton itulah, maka dia tergoda melakukan jauh lebih dalam daripada itu. Dia dikatakan mengambil perempuan itu, tidur dengannya, lalu kemudian saudara-saudara mengandunglah perempuan itu dan diberilah kabar kepada Daud bahwa dia mengandung. Ketika dia tahu akan hal itu, saudara, tentunya Daud menjadi kalut. Karena Uria adalah seorang yang sangat setia dengan Daud. Kalau kita baca, dia seorang yang begitu setia mengikut Daud, begitu loyal kepada Daud, saudara-saudara, sebagai seorang yang luar biasa pengabdiannya kepada Daud. Tetapi namanya orang yang dikuasai dosa, saudara-saudara, setan menggoda Daud melakukan jauh lebih jahat daripada itu. Maka timbul rancangan untuk membunuh Uria, saudara, tetapi tidak melalui tangannya sendiri, tapi melalui tangan orang lain, yaitu tangan bangsa lain dalam sebuah peperangan. Lalu diutuslah dia berperang. Lalu dia berkata kepada Yoab supaya menempatkan Uria di tempat pertempuran yang paling sengit, suruh dia pimpin di bagian depan. Dan benar Uria mati. Dan ketika dia mati disampaikan kepada Daud. Daud berkata, beritahu Yoab, hal biasa itu kalau orang mati di medan perang. Kamu nggak usah gusar dengan perkara itu. Betapa saudara-saudara terjadi hal yang begitu mengerikan ketika orang melakukan kesalahan atau dosa. Akibatnya, saudara, kalau orang sudah berbohong, maka untuk menutupi kebohongan dia harus buat kebohongan baru. Karena itu jangan hidup dalam kebohongan. Karena saudara akan menjadi pembohong. Akan terus berbohong. Dan itu akan menuduh hidup saudara. Dan akan membuat saudara justru akan menjadi kebal nanti, sehingga berbohong itu saudara merasa tidak berdosa atau tidak bersalah lagi. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika Daud diberitahu, saudara, dia mengatakan demikian. Tetapi saudara, dia tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus seseorang kepada Daud. Yaitu Tuhan mengutus hambanya, yaitu Nathan, seorang nabi, dan menegur Daud, saudara-saudara. Ketika Daud ditegur, saudara, apa yang Daud lakukan? Ya, ayat 13 dari 2 Samuel pasal 12. Daud berkata kepada Nathan yang datang diutus Tuhan menegur dia, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi Nathan mengatakan kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Mengapa Nathan berkata engkau tidak akan mati?
Nathan memberi sebuah perumpamaan kepadanya. Dan ketika Daud mendengar perumpamaan itu, saudara, Daud marah dan berkata bahwa orang itu harus dibunuh. Padahal perumpamaan diceritakan ini, saudara, adalah tentang dirinya dia. Dia telah menjatuhkan hukuman sebagai seorang raja terhadap dirinya, dan itu tidak bisa lagi tidak dilaksanakan. Tetapi ada raja di atas segala raja, saudara, yang memberi pengampunan ke dalam diri Daud. Disinilah titik, saudara-saudara, di mana Daud bisa bangkit kemudian. Adalah Daud mendapat pengampunan atas dosanya. Namun, saudara-saudara, keadaan daripada Batsheba yang sudah hamil, akhirnya Daud menikahinya, mengambilnya sebagai seorang istri, dan lahirlah anak mereka. Tetapi dikatakan, saudara, anak itu sakit parah. Ketika dia sakit parah, maka Daud di sana berdoa dan berpuasa. Dia tidak mau makan, dia tidak tidur, dia baring di atas tanah. Dia sangat sedih, saudara-saudara. Dia sangat terpukul. Dia merasa terhukum oleh dosa-dosanya. Akibat dari kejadian ini, saudara, dia merasa bahwa dosa-dosanya lah yang telah menekan hidupnya ini. Padahal dia telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anak itu kemudian mati. Kita baca di sini, saudara. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurat, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dia mendengar bahwa anak itu sudah mati, ya, sebelumnya para pegawai tidak berani memberitahu, tapi karena dia melihat kok orang bisik-bisik, jangan-jangan udah mati, maka dia curiga. Dan benar sudah mati. Mereka takut, saudara. Sedangkan anak sakit parah saja dia sudah menyiksa diri, jangan-jangan kalau dikatakan dia sudah mati, dia bunuh diri, mencelakakan dirinya. Tapi ternyata tidak demikian. Walaupun saudara-saudara dia tidak diterima permohonan doanya, saudara-saudara, atas semua itu, dia bangun. Dikatakan di sini dengan jelas, Daud, saudara-saudara, bangun dari lantai. Ia mandi, ia berurat, ia bertukar pakaian. Dia melakukan restart, saudara-saudara. Dan inilah langkah restorasi atau pemulihan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Daud sadar bahwa dosa sudah lewat. Dosa sudah diampuni. Daud sadar bahwa dia tidak boleh tinggal dalam kematian. Dia tidak boleh bersedih dengan dosa-dosa yang sudah lewat itu. Karena itu sudah diampuni, sudah diselesaikan. Tuhan sudah ambil anak itu akibat dari dosa itu. Tuhan sudah ambil daripadanya. Maka yang terbaik adalah bukan mencelakakan, menyesali diri, dan mulai saudara-saudara menyesali semua perbuatan di masa yang lalu, mengungkit-ungkitnya terus. Tidak. Dia bangkit. Dan dia mulai melihat sesuatu yang baru. Dia bangun. Ini perlu, saudara. Dia mandi. Dia membersihkan diri dengan semua penyesalan di masa lalu. Dengan semua hal-hal kematian di masa lalu. Sudahlah, yang lalu sudah lewat. Sekarang dia berurap, saudara-saudara. Apa artinya berurap di sini, saudara? Kalau kita tuh berdandan, pakai minyak rambut kalau laki-laki, yang perempuan mungkin mulai memperbaiki ya rambutnya, menggunakan wangi-wangian segala macam, mendandani muka dan sebagainya. Lalu bertukar pakaian. Dia membuka pakaiannya yang lama, saudara. Pakaian berkabung, dia buka semua pakaian-pakaian itu. Dan dia masuk ke rumah Tuhan. Dan dia mulai sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kehilangan dalam hidup ini memang menyakitkan. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga yang sangat dikasihi.
Seperti Daud kehilangan anak, tentu itu sangat menyedihkan. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak bisa tinggal terus dan menyesali hal-hal yang telah lewat. Mungkin kita gagal di masa lalu. Banyak hal yang bisa kita tangisi, dan kalau kita ingat, kita menjadi merinding dan merasa menyesal, merasa, aduh, seandainya waktu bisa diputar aku kembali, aku tidak akan melakukan itu. Kebodohan itu, saudara-saudara. Kita merasa karena dosa-dosa akulah, aku banyak gagal, aku begini, aku begitu. Waktunya bangun, saudara. Kita sudah berada di tahun 2023. Kita bangun dan kita bangkit, saudara-saudara. Bahwa 2022 sudah lewat. Kita harus sadar kita tidak bisa kembali ke sana. Mengulanginya, membuatnya menjadi lebih baik. Tidak. Kita harus datang kepada Allah. Kita harus mengganti semua. Kita harus mendandani diri kembali, saudara-saudara. Semua hal-hal yang tidak baik itu, ayo kita mandi. Mandi dengan firman Allah, mandi dengan kuasa Roh Kudus, mandi dengan sabda firman Allah. Bersihkan diri kita, saudara. Mulai menata kembali, berurat, bertukar pakaian, saudara. Tukar kata-kata negatifmu dengan perkataan-perkataan yang baik. Tukar cara pandangmu yang tidak benar terhadap suamimu, terhadap istrimu, anakmu, mertuamu selama ini. Tukar cara pandangmu dengan cara pandang ilahi terhadap seseorang di dalam kasih. Tukar semua, saudara-saudara. Waktunya saat-saat ini untuk kita menatap sesuatu yang baru di depan. Bahwa Allah sudah memberi yang baru buat kita. Dan yang lama itu sudah lewat. Kita tidak mungkin kembali ke yang lama. Tetapi justru kita sedang harus menatap dan maju kepada yang ada di depan kita. Dan menukar semua masa-masa yang lalu. Membuangnya semua, saudara. Membuka pakaian itu, saudara. Dan kemudian kita menggunakan satu jubah yang baru. Penampilan yang berbeda. Sikap kita dalam berbicara, sikap kita dalam memandang, sikap kita di dalam bekerja, sikap kita dalam berbagai hal, sikap kita terhadap Tuhan dalam pelayanan. Saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita tidak berurap seperti ini, tidak menggantinya semua, kita sukar untuk datang menyembah Tuhan dalam hidup ini. Kita sukar memberikan penyembahan yang terbaik, saudara. Padahal ketika kita mulai belajar menggantikan semua itu, apa yang terjadi? Daud masuk dalam rumah Tuhan. Daud sujud menyembah kepada Tuhan. Dan inilah pemulihan yang luar biasa. Ketika dia sujud menyembah kepada Tuhan, saudara-saudara, dia minta dihidangkan roti dan dia makan. Setelah dia sujud menyembah, Tuhan memulihkan tubuhnya yang sudah tidak makan berhari-hari dan tidak tidur. Tuhan pulihkan kembali, saudara-saudara. Semua keletihan, kelelahan, kehilangan-kehilangan yang telah terjadi di masa-masa tahun-tahun yang sudah lewat, Tuhan mau kembalikan ke dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan ketika merestorasi, saudara-saudara, adalah Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Dahsyat, saudara-saudara. Ya. Karena restorasi Tuhan itu, saudara-saudara, jelas dalam Alkitab. Bagaimana kalau cara Tuhan merestorasi? Keluaran 22 ayat 1 berkata begini. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka dia harus menggantinya. Yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor ganti domba itu. Nah, ayat yang ke-9 berkata demikian. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, seekor keledai, seekor domba, sehelai pakaian, tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang diperserahkan Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Di sini saudara-saudara memberi gambaran kepada kita bahwa Tuhan kalau mau mengadakan restorasi, pemulihan, saudara, selalu membawa kita bukan ke posisi yang semula sebelum kita jatuh, tetapi dia mau bawa kita ke posisi di atas dari posisi yang semula.
Kalau tadi dia kehilangan 1, maka dia harus kembalikan 5. Kalau dia kehilangan kambing sekian, dia kembalikan 2 kali lipat, 4 kali, 5 kali lipat. Saya bukan mau berbicara Tuhan mau kembalikan 5 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali, kata orang 60, 30 kali ganda. Tidak, saudara-saudara. Tetapi ini berbicara bahwa ketika alami restorasi, dia membawa kita menjadi jauh lebih baik dalam hidup ini. Itu dikerjakan oleh Tuhan, saudara, ketika kita datang kepadanya. Ketika kita ada di dalam Dia, Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud selesai mandi berurap, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang luar biasa di sini, saudara-saudara, dikatakan Daud menghampiri istrinya kembali, yaitu Batseba. Lalu setahun kemudian Batseba melahirkan seorang anak. Dan anak itulah yang diberi nama Salomo. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo lahir, saudara-saudara, adalah bukti restorasi dari Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini dikatakan Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan menyuruh menyamakan anak itu Yedijah. Oleh karena Tuhan, ini bukti pemulihan, bukti restorasi yang Tuhan mau lakukan terhadap kehidupan daripada Daud. Bahwa takhta kerajaan Daud dikokohkan Tuhan lebih dari yang dia pikirkan. Salomo membangun lebih hebat daripada yang Daud pikirkan tentang istana dan juga bait suci, saudara-saudara, yang sampai hari ini tidak ada yang menandingi bait suci Salomo yang pernah ada. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan dia adalah yang membawa Daud menjadi sangat jaya terkenal dalam hidupnya. Kalau orang bicara Salomo, orang akan ingat dengan Daud. Bahwa mengharumkan nama Daud, saudara-saudara, membawa kerajaan Daud menjadi kerajaan yang kokoh, menjadi jaya. Dia kaya raya. Tidak ada orang yang berhikmat sebelum dan sesudah dia kecuali Yesus. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dan tidak ada orang yang dikatakan memiliki kekayaan seperti Salomo, baik sebelum dan sesudah dia. Dialah yang pernah terkaya. Itulah bukti pemulihan Allah. Mengapa? Karena Salomo lahir hasil penyembahan kepada Tuhan. Tidak seperti dengan anaknya yang mati sebelumnya, saudara. Adalah hasil perbuatan zina. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 2 gambaran di sana. Gambaran anak yang mati adalah berbicara tentang Taurat. Dan gambaran Salomo adalah gambaran kasih karunia. Saudara, kita datang kepada takhta kasih karunia. Karena di sana tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, saudara. Takhta kasih karunia adalah takhta restorasi. Takhta di mana kita akan dipulihkan, mengalami anugerah yang begitu besar. Dan Tuhan telah mengatakan sendiri melalui hambanya, Rasul Paulus, di minggu yang lalu kita bahas. Tuhan berkata bahwa dia sanggup untuk melimpahkan segala kasih karunia. Dan bahkan memberikan lebih dalam berbagai kebajikan. Segala kasih karunia. Saudara butuh kasih karunia di bidang apapun di hidupmu. Allah ada. Allah telah menyediakan. Yesus berkata, sudah selesai. Ayo move on dong. Ayo bangkit, saudara-saudara. Di tahun-tahun yang lewat, mungkin kita banyak kehilangan. Tahun-tahun yang lewat, kita banyak mengalami, saudara-saudara, hal yang mungkin hari-hari ini kalau saudara sering mengingatnya, lalu saudara merasa sedih, saudara merasa tertekan, saudara merasa menyesali. Kita tidak bisa maju, saudara-saudara. Kita tidak bisa meraih segala berkat ilahi.
Kalau kita tinggal di dalam mengasihi diri sendiri, kalau kita tinggal dalam kepahitan, kalau kita tinggal dalam kebiasaan bergosip, kalau kita tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan yang sakit hati mudah tersinggung, kalau kita tinggal dalam kebiasaan yang memandang orang lain lebih buruk, saudara, kalau kita tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan yang selalu menilai orang lain tidak baik, saudara-saudara, maka kita tidak bisa maju dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mau mengubah diri, kita mandi, kita bersihkan diri dari segala hal-hal yang salah pandang itu. Kita bersihkan diri dari segala hal-hal yang sering kali saudara kita lakukan, menyendiri, menonton hal yang tidak benar, mengisi diri kita dengan perkara-perkara yang busuk saja, hanya suka duduk-duduk bersama menggosipkan orang saudara, hanya suka saudara berbicara hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Ya, kita mendoakan suami atau istri atau anak, tapi setelah itu kita menceritakan keburukan, sama dengan kita sedang saudara saya katakan itu sama dengan babi yang kembali kepada muntahnya, anjing yang kembali kepada muntahnya, saudara-saudara, memakannya kembali. Dia sudah doakan, saudara-saudara, dia sudah lepaskan semua di hadapan Tuhan segala keburukan itu, tapi dia datang menelan, mengambil dan memakannya kembali semua, ya. Saudara-saudara, apalah gunanya kita berdoa, beribadah? Tetapi itulah yang dilakukan Daud. Dia buang semua, bahwa yang lalu sudah berlalu. Dia adalah manusia yang baru. Bukankah kita manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan? Mari kita datang kepada Dia. Mari kita sujud menyembah kepada Dia, saudara. Inilah saudara-saudara yang membuat kita terus hidup di dalam restorasi yang semakin besar. Adalah kalau kita hidup menyembah kepada Allah. Ya, terbukti saudara-saudara dalam penelitian bahwa orang-orang yang umur panjang adalah mereka yang berada di industri musik, terutama mereka yang suka mengangkat tangan memimpin konser-konser itu. Mengapa, saudara? Rupanya ketika orang angkat tangan, saudara, itu terjadi gerakan-gerakan itu lebih membuat peredaran darah itu lebih lancar. Ya, tadi di gereja saya katakan, ibu-ibu jangan terlalu suka merengut kalau banyak cucian dan mesin cuci rusak atau tidak berfungsi atau belum punya, dan saudara hanya mendengar sering menggerakkan tangan, jemur. Lihat orang senam, semua tangan, sedikit-sedikit tangan, sedikit-sedikit pemanasan tangan. Nah, untuk apa? Melancarkan peredaran darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh dan terutama ke otak, saudara. Nah, karena itu seringlah apa yang Tuhan berikan, angkat tangan, tepuk tangan, di sini banyak saraf-saraf, saudara. Rupanya kalau kita tepukkan itu membuat peredaran lancar di seluruh tubuh ke otak dan banyak hal-hal yang lain, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu ayo datang, sembah Tuhan, sujud kepada Tuhan senantiasa. Hanya dengan kita mau datang dengan setia kepada Tuhan, masuk dalam rumah Tuhan. Banyak orang berpikir, sekarang kan ada YouTube, ada apa, kita bisa di rumah saja. Iya, benar, saudara bisa di rumah. Tetapi kalau kita baca Alkitab, untuk apa Tuhan bicara tentang rumah Tuhan atau tempat-tempat Tuhan khusus pilihkan untuk umatnya berada beribadah? Tentu karena Tuhan punya perkara-perkara yang lain yang ingin Dia limpahkan dalam persekutuan bersama-sama dengan teman-teman seiman. Mengapa Tuhan harus menentukan saudara bahwa ada satu hari di mana harus orang-orang datang bersyukur dan menyembah kepada Tuhan? Karena tentu Tuhan punya berkat-berkat khusus yang tentunya dicurahkannya berada di sana. Karena itu, mari kita lebih giat kepada Tuhan. Seorang yang sebuah buku, saudara-saudara, Hey God, itulah judulnya. Tuhan, oleh namanya Frank Foglio. Saudara bisa buka di internet. Dia seorang yang aktif di dalam pelayanan kepada Tuhan di Full Gospel. Frank memiliki seorang anak perempuan remaja yang satu kali mengalami kecelakaan. Lalu dia mengalami bahwa otaknya hancur di dalam, saudara-saudara, sehingga dia tidak bisa mengenali siapapun. Dan akhirnya dia terbaring di rumah sakit.
selama 7 tahun. Selama 7 tahun, saudara, setiap kali Frank harus datang di samping anaknya berdoa, memohon kesembuhan, berdoa kepada Tuhan dengan cara-cara yang dia tahu berdoa, saudara-saudara. Ya, saudara yang pernah lihat persekutuan full gospel, luar biasa kalau bilang berdoa. Mereka itu berdoa. Tetapi tidak terjadi apapun, saudara, selama 7 tahun. Pada tahun yang ke-7 satu kali, dia datang dan dia mulai marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Wah, semua kata-kata menyalahkan Tuhan. Semuanya dia keluarkan, saudara, marah kepada Tuhan. Di tengah-tengah dia marah, saudara, Tuhan berkata, Frank, praise me. Sembah aku. Hah? Wah, apa kau bilang Tuhan? Sembah kau. Marah sedemikian rupa. Dia keluar dari kamar itu, saudara-saudara. Dia jalan di lorong depan kamar di mana anaknya diisolasi. Jalan ke sana. Sambil dia marah-marah, suara itu datang terus, Frank, sembah aku. Sampai satu titik di mana, saudara-saudara, dia meluapkan seluruh amarahnya. Dia mulai melembutkan hatinya dan dia bersujud dan menyembah. Kau baik Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Dia mengeluarkan semua perkataan yang mengagungkan, memuliakan, dan mulai memuji Tuhan. Sementara dia melakukan itu, dia mendengar suara yang sangat dia kenal 7 tahun yang lalu. Berkata, mana ayahku? Dalam bahasa mereka, aku ingin melihat ayah. Anak itu keluar dari kamar yang sudah 7 tahun koma. Dia lihat ayahnya, dia kenal ayahnya, dia lari, dia peluk. 7 tahun, saudara-saudara. Frank berdoa, tidak ada hasil apa-apa. Tapi ketika dia mulai sujud dan menyembah, memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan, Tuhan berkarya. Saudara ingin direstorasi seluruh hidupmu, sembah Tuhan di segala keadaan, dimanapun engkau berada. Dahulukan Tuhan, puji Dia, sembah Dia, senantiasa berikan perkataan-perkataan memuliakan Tuhan. Tukar pakaianmu, buang semua kepahitanmu, buang kebiasaan burukmu, tanggalkan semua, saudara-saudara, hal yang negatif dari hidupmu, cara pandangmu kepada suamimu, istrimu, anakmu, pembantumu, mertuamu, dan orang-orang di sekeliling tetangga-tetanggamu. Buang cara pandangmu yang tidak benar selama ini. Tukar pakaianmu, cara berkatamu, saudara, dan caramu bersikap, etika-etika hidupmu. Dan mulailah masuk dalam rumah Tuhan lebih sungguh. Yang pertama, rumah Tuhan adalah dirimu sendiri, di mana engkau masuk mulai bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dan datang di hari-hari yang Tuhan tetapkan untuk kita bersekutu bersama sebagai jemaat Rema. Percayalah, hal-hal yang selama engkau tangisi, engkau tidak perlu tangisi, engkau melihat perkara-perkara ajaib Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Tuhan yang akan mengerjakannya buat kita, saudara. Karena Dia sendiri yang tahu. Dia berkata bahwa Dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Dia punya banyak kasih karunia atau sumber pemulihan, sumber yang bisa membuat saudara direstorasi di segala bidang hidupmu. Itu hanya bisa terjadi dalam anugerah. Dan orang yang mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, adalah orang yang akan sujud di hadapan Allah. Hari ini saya percaya saudara butuh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mungkin sudah lama engkau menangis, sudah lama engkau menggumuli banyak hal. Engkau hanya mengingat masa lalumu, engkau hanya mengingat dirimu yang lewat. Oh, aku gagal karena ini, aku. Tuhan tidak ingin engkau melihat dirimu. Tuhan ingin engkau melihat dirimu dalam Yesus. Bahwa itu sudah disalib, bahwa itu sudah dipaku di kayu salib, dan Yesus tidak ada di salib lagi. Dia sudah bangkit. Dia berikan satu hidup yang baru bagi saudara dan saya. Dan inilah kesempatan kita tahun ini, saudara. Hari-hari kita
melihat restorasi semakin dahsyat Tuhan kerjakan. Perkara-perkara yang kita rasa hilang, ternyata kita tidak pernah kehilangan. Tuhan membawa kita memilikinya bahkan jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, lebih besar daripada yang kita pikirkan dan doakan. Itulah tema kita tahun lalu yang bersambung tahun ini. Jauh lebih banyak, jauh daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan mau jawab melalui sebuah restorasi yang besar terhadap kehidupan kita. Bahwa restorasi ini, saudara, adalah restorasi ilahi. Mari alami bersama dengan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, restorasi. Tuhan, restorasi. Tuhan, restorasi. Dalam nama Yesus, jemaat Rema semakin direstorasi, semakin melihat mujizat kuasa, penyertaan Tuhan, kasih kuasa Tuhan. Biarlah kami sujud menyembah hanya kepada Tuhan dan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang semakin besar dahsyat di dalam kehidupan setiap jemaat Rema. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Biar kebenaran firman ini memberkati saudara-saudara senantiasa dan nama Tuhan dimuliakan. Siap, tahun ini kita melihat restorasi ilahi di segala bidang kehidupan kita. Kasih karunia Allah cukup dicurahkan, bahkan melimpah, kita dilimpahi dengan segala kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.